Perkenalkan, nama saya Heri John Peter dengan NIM 14S19029. Saya Joseph Nababan dengan NIM 14S19028. Saya Romanolina Pardede dengan NIM 14S19031. Baiklah, yang pertama ada tentang object oriented programming. Yang kedua ada inference. Yang ketiga ada interaksi antar objek. Dan yang terakhir ada diagram UML. Yang pertama adalah ada OOP atau biasa disebut Object Oriented Programming. Adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari OOP diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek. Nah, objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Selanjutnya ada gambaran umumnya. Pada proyek ujian akhir semester programming 2 ini tentang sistem administrasi rumah sakit sederhana. Sistem administrasi ini digunakan untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas yang ada di rumah sakit yang terkait dengan pasien. Adapun yang berperan dalam administrasi ini adalah pertama dokter, administrasi rumah sakit, dan apoteker. Adapun yang dilakukan dokter adalah melihat rekaman medis si pasien penyakit yang lalu. Kemudian mendiagnosis penyakit pasien berdasarkan keluhan-keluhan. Keluhan di sini bersifat spesifik yang disampaikan pasien dan memberikan resep obat dan menyuruh administrasi untuk menuliskan hasil diagnosis terhadap pasien tersebut ke rekaman medis pasien tersebut. Yang dilakukan administrasi adalah mengarahkan pasien ke dokter yang kompeten berdasarkan bagian tubuh mana yang dikeluhkan oleh pasien dan mencatat dari keluhan pasien tersebut ke dalam rekaman medis si pasien tersebut. Dan yang dilakukan apoteker adalah memberikan obat berdasarkan resep yang diberikan oleh pasien dan mencatat daftar pembelian yang dilakukan oleh setiap pasien yang membeli obat di apoteker. Oke, saya lanjutkan. Inheritance yang terdapat yaitu yang pertama nama, umur, dan jenis kelamin. Dan kelasnya yang pertama itu rumah sakit, pasien, dokter, admin, dan apoteker. Interaksi antar objek. Yang pertama dokter melihat medis si pasien, kemudian mendiagnosis penyakit pasien berdasarkan keluhan-keluhan yang disampaikan pasien dan memberikan resep obat dan menyuruh administrasi untuk menuliskan hasil diagnosis terhadap pasien tersebut ke rekaman medis pasien tersebut. Yang kedua yaitu pasien memberikan resep dokter yang diberikan dokter kepada apoteker untuk ditebus. Yang ketiga, administrasi mengarahkan pasien ke dokter yang kompeten berdasarkan bagian tubuh mana yang dikeluhkan oleh pasien dan mencatat data keluhannya ke dalam rekam medis si pasien. Dan yang terakhir yaitu apoteker memberikan obat berdasarkan resep yang diberikan pasien dan mencatat daftar pembelian yang dilakukan oleh setiap pasien yang membeli obat dari apoteker. Diagram UML. Pertama itu rumah sakit memiliki kelas dokter, pasien, apoteker, administrasi, dan dokter memiliki atribut yang pertama itu nama, spesialis, tempat kerja, dan waktu kerja. Dan si dokternya ini dibagi menjadi dokter umum, dokter jantung, dokter bagian dalam, dan dokter kulit dan kelamin. Kelas pasien memiliki atribut nama, umur, jenis kelamin. Si pasien terbagi menjadi pasien rekaman medis dan pasien dengan resep dokter. Yang ketiga yaitu kelas apoteker. Memiliki atribut nama, umur, dan jenis kelamin. Si apoteker terbagi menjadi daftar pembelian dan obat. Dan yang terakhir yaitu kelas administrasi. Memiliki atribut nama, umur, dan jenis kelamin. Dan si administrasi itu terbagi menjadi data keluhan pasien. Terima kasih. Dan akan dilanjutkan dengan teman saya, Joseph.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai source code pada nomor 2 kami ini. Di sini pada kode ini kami memanggil dari kelas dokter yang berada pada di sini, file si admin yang berada di sini, dan file pasien yang ada di sini. Jadi pada kelas ini kami membuat namanya kelas rumah sakit yang memiliki 5 menu. Yang pertama membuat daftar pasien, yang kedua membuat daftar dokter, yang ketiga memberikan dokter yang akan menanganinya dan nomor antrian. Yang keempat menetapkan diagnosa, dan kelima exit atau keluar. Pada kode ini jika kita memilih yang pertama, maka kita akan menunjukkan pemilihan pada membuat daftar pasien yang memiliki nama, umur, nomor HP, alamat, dokter, antrian, dan penyakit. Setelah itu, ketika kita memilih nomor 2, kita akan membuat daftar dokter yang juga memiliki memiliki atribut nama, dia spesialis apa, tempat kerja di mana, dan waktu kerjanya pukul berapa. Dan berikutnya, ketika kita nomor 3, maka kita akan diminta untuk memasukkan nama dokter dan nomor antrian berapa yang akan kita miliki. Berikutnya pada yang keempat, kita akan disuruh untuk menetapkan diagnosa yang memiliki atribut dari nama, spesialis, tempat kerja, dan waktu kerja. Jika dipilih nomor 4 ini, kita akan disuruh memasukkan nama kita dan dokter spesialis siapa yang menangani kita. Dan jika kita memilih menu 5, maka muncul kata thank you atau terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan kami tentang administrasi rumah sakit. Saya Heri John Peter dengan NIM 14S19029. Saya Yosef Nababan dengan 14S19028. Saya Romanolina Pardede dengan NIM 14S19031. Terima kasih telah menyaksikan video kami.